berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya, sehingga bank dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan atas segala data dan informasi yang terkait dengan nasabahnya, termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukan nasabahnya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaannya yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Di samping itu, kerahasiaan bank juga diperuntuk untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. Keterangan-keterangan mengenai soal keuangan dan pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan. Mari kita lihat cuplikan penyalahgunaan atas kerahasiaan bank kepada nasabah. Kasus penyalahgunaan kerahasiaan Bank Senturi kepada nasabah. Tolong nanti kamu ke ruangan saya ya. Saya ada perlu dengan kamu. Oh iya, baik Pak. Ya, segera ya. A few moments later. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, silakan duduk. Tolong ini ditransfer ke rekening ini ya. Nanti pindahkan bukti transaksinya ke buku ini. Baik Pak, akan saya proses secepatnya. Ya, segera. Baik Pak, kalau begitu saya permisi. Ya. Halo sayang, udah tak transfer ke rekeningmu ya. Udah terserah kamu buat apa aja. Terserah kamu, bebas. Oke sayang, transferannya udah masuk. Nanti aku buat belanja sepuas aku ya. Terima kasih. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Tolong ya kamu cekkan bukti transaksinya Bapak 3 bulan terakhir sekarang juga. Tapi Bu, saya bilang Bapak dulu ya. Udah kamu kirim aja bukti transaksinya Bapak karena 3 bulan terakhir saya nggak tahu ada uang keluar tapi nggak tahu buat siapa. Tapi Bu, mohon maaf ya, karena saya tidak berani, karena nanti takutnya membocorkan rahasia nasabah. Udah nggak usah, kamu tahu kan siapa saya. A few moments later. Baik Bu, ini silakan. Terima kasih ya. Sama-sama. Sudah tahu kan mengenai kerahasiaan bank? Dari cuplikan di atas, kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari pihak masing-masing. Pelanggaran rahasia bank merupakan perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dan secara melawan hukum bertentangan dengan undang-undang perbankan atau tanpa persetujuan nasabah. Penyimpanan yang bersangkutan yang akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan didenda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah. Dari cuplikan di atas, etika profesi sebagai pegawai bank yang baik dan benar menerapkan kode etik bankir di Indonesia, yakni Kode Etik Bankir Indonesia. Yang pertama, seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. Yang ketiga, seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, seorang bankir menghindarkan diri dan keterlibatannya mengambil keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan. Yang keenam, seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Yang ketujuh, seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedelapan, seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan
seorang bangkit tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi. Terima kasih.